Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal tema ABP RBI. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan, rencana area studi, rencana metode yang digunakan, rencana alat yang digunakan, skenario lapangan, hasil progres pralapangan, dan teman kerja. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait tema updating RBI dan kami menerima masukan berharga dari Bapak dosen. Pendahuluan, Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi pariwisata yang besar. Untuk memastikan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman mendasar mengenai berbagai aspek spasial yang memengaruhi sektor pariwisata. Dalam hal ini, konsep 4A of Tourism dapat menjadi landasan dalam mengidentifikasi kebutuhan data geospasial guna mendukung perencanaan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Data geospasial yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, yaitu peta dasar atau peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Perkembangan wilayah yang dinamis menyebabkan terjadinya perubahan terhadap tata ruang atau tata guna lahan. Perubahan tata ruang atau tata guna lahan menyebabkan diperlukannya pembaruan data, dalam hal ini peta dasar atau peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Pembaruan peta dasar atau updating RBI sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan suatu wilayah. Pembaruan atau updating RBI digunakan untuk mengakomodasi perubahan dalam infrastruktur, bangunan, dan tata guna lahan sebagai bagian dari kebijakan tata ruang yang berkelanjutan. Untuk rencana area studi sendiri, area kajian yang telah kami pilih adalah ibu kota Kabupaten Wonosobo, yaitu Kecamatan Wonosobo. Pemilihan area kajian ini didasarkan pada lembar peta yang kami pilih, yaitu lembar kertas 1408422 yang sudah mencakup semua area Wonosobo dan mencakup area ibu kota Kabupaten Wonosobo, sehingga sebuah unsur peta dapat dilakukan pembaruan. Untuk rencana metode yang digunakan, kita bagi menjadi tiga, yaitu pralapangan, lapangan, dan pasca lapangan. Pralapangan sendiri ada pengumpulan data, digitasi. Digitasi ini dilakukan untuk peta RBI lembar 1408422 kertas, yang mana kita digitasi seluruh unsur, peta AMS wilayah Wonosobo, dan peta topografi Belanda wilayah Wonosobo. Yang ketiga ada pengolahan citra dengan cara klasifikasi unsupervised untuk pemetaan historis. Ada penentuan sampel menggunakan rumus Lopin dengan RMSE sebesar 0,1, penentuan lokasi titik sampel menggunakan metode stratified random sampling, pembuatan peta tentatif berupa peta tentatif area kajian dan peta tentatif persebaran sampel. Yang terakhir ada pembuatan checklist lapangan berupa checklist untuk updating RBI dan checklist wawancara toponim. Untuk lapangan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu survei lapangan atau survei UBST. Yang kedua ada survei toponimi dengan cara wawancara kepada instansi terkait atau masyarakat lokal. Yang ketiga ada pasca lapangan berupa uji akurasi, pembaruan peta rupa bumi, pembaruan data toponimi, dan analisis perubahan penggunaan lahan untuk pemetaan historis. Berikut diagram alir yang sudah dibuat berupa input, proses, dan output yang akan dilakukan. Untuk rencana alat yang digunakan, RBI sendiri menggunakan tiga alat. Yang pertama software ArtMap, itu untuk digitasi, layouting, dan simbolisasi. Yang kedua ada software NV untuk klasifikasi citra. Yang ketiga ada aplikasi Kobo Toolbox untuk wawancara toponim. Kemudian untuk skenario lapangan kita bagi dua menjadi persiapan survei dan pelaksanaan survei lapangan. Untuk persiapan survei, kita telah melakukan pengajuan permohonan data ke instansi terkait, namun walaupun suratnya belum tembus hingga sekarang, kemudian kita ada pengajuan permohonan perizinan survei lapangan, kemudian kemungkinan akan ada survei untuk akses ke titik sampel dan juga wawancara kepada instansi terkait dan masyarakat. Kemudian adanya pelaksanaan survei lapangan. Untuk kelompok lapangan akan dibagi menjadi 8 kelompok, di mana 4 kelompok mendapatkan sesi pagi dan 4 kelompok lainnya mendapatkan sesi siang. Wilayah kajian akan dibagi menjadi 8 bagian mengikuti jumlah kelompok lapangan. Setiap kelompok lapangan akan mendapatkan lokasi survei yang berbeda dengan jumlah titik sampel yang akan disurvei juga diusahakan merata. 4 kelompok akan mendapatkan sesi lapangan pagi dan akan dibagi menjadi dua lagi. Dua kelompok lapangan di sesi pagi akan melakukan survei
survei terhadap survei terhadap instansi terkait dan kemudian dua kelompok lapangan lainnya di sesi pagi akan melakukan survei toponim dan kepada masyarakat sekitar seperti kepala desa, ketua RT RW, ataupun orang yang sudah berusia lanjut. Kemudian, empat kelompok di sesi siang akan melakukan survei lapangan, yaitu survei UBST. Penyesuaian skenario lapangan selanjutnya dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi di kemudian hari. Hasil progres pralapangan yang telah dilakukan selama 4 minggu terakhir yaitu sudah ada pengumpulan data terkait peta RBI, peta AMS, peta Belanda, dan citra yang akan digunakan. Kemudian ada pembuatan layout peta RBI sesuai spesifikasi penyajian peta rupa bumi skala 1:25.000. Kemudian ada pembuatan layout peta tentatif yang akan digunakan oleh seluruh tema. Kemudian pembuatan simbologi peta RBI sesuai spesifikasi penyajian peta rupa bumi skala 1:25.000. Kemudian pendigitasian seluruh unsur rupa bumi pada peta RBI lembar 1408422 Kertek dan masih akan dilanjutkan. Pendigitasian unsur penggunaan lahan mengikuti SNI klasifikasi penutup lahan skala 1:25.000. Pendigitasian 3 unsur batas administrasi, toponim, dan penggunaan lahan pada peta AMS wilayah Wonosobo dan peta topografi Belanda wilayah Wonosobo dan masih akan dilanjutkan. Kemudian pembuatan checklist lapangan untuk toponim yang mengacu pada petunjuk teknis penelitian toponimi tahun 2021 dan masih akan dilanjutkan. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan proposal penelitian. Timeline kerja yang akan dilakukan pasca UTS sampai hari H KKL 2 yaitu untuk pada tanggal 24 April 2025 hingga 29 hingga 15 Mei 2025 akan dilakukan digitasi terhadap unsur-unsur yang ada pada peta rupa bumi maupun peta AMS dan peta topografi. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2025 kita akan melakukan penentuan sampel dan lokasi sampel. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2025 akan dilakukan pembuatan peta sebaran sampel. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2025 kita akan pembuatan checklist lapangan. Pada tanggal 27 Juni 2025 akan ada pembuatan checklist toponimi dan form wawancara. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2025 akan adanya cek kesiapan lapangan dan juga briefing anggota. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada eh, arahan maupun masukan dari Bapak dosen, maka kami akan persilakan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.